pasangan selebriti muda nih, Al Ghazali sama Alisha Dabris. Menurut pandangan Ko Antoni, seberapa jauh sih zodiak mempengaruhi karakter seseorang? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Kita akan melihat ya kecocokan dari Al Ghazali dengan Alisha. Nah, kalau dilihat dari unsur bintang sendiri, sebenarnya mereka memiliki kekuatan. Nah, ini kekuatan cinta namanya. Jadi antara satu dengan lainnya ini menyatu, bisa saling mengisi, bisa memberikan suatu perhatian yang lebih. Makanya mereka mendapatkan satu kecocokan. Jadi dia berbintang Virgo ya. Jadi Virgo ini sebenarnya sangat-sangat mencintai pasangan. Ini karakter paling utama bagi dia. Ya, jadi dia ini selalu melindungi pasangannya. Nah, ceweknya siapa? Ceweknya Aries. Alisha. Oke, sedangkan Alisha itu Aries. Aries ini bisa memberikan satu pengampunan kepada Virgo buat pasangannya. Jadi Aries ini akan lebih banyak mengalah. Ya, ini yang membuat mereka ini menjadi klop antara Virgo dan Aries. Kalau untuk romantisme nih, siapa yang lebih romantis di antara semuanya? Sebenarnya kalau dilihat dari zodiak sendiri, bintang sendiri, sebenarnya Virgo ini yang lebih romantis ya. Virgo ini dia membuka suasana baru, keinginannya membentuk suatu karakter di mana karakter ini membuat suatu suasana yang bisa meningkatkan percintaan mereka. Nah, sedangkan Aries ini dia ini karakter yang ikut ya. Kalau dilihat dari keharmonisan ini, mereka ini hanya mengikut untuk karakter Aries. Jadi Virgo mempersembahkan yang terbaik, Aries akan menerimanya. Kalau yang lebih keras kepala dan gengsian di antara keduanya? Kalau dilihat dari Virgo dan Aries, sebenarnya Al ini lebih ego ya, karena Virgo sendiri ini ingin diprioritaskan ya, makanya dia agak sedikit ego. Makanya ini sangat cocok sekali ketemu dengan Aries, karena Aries dengan Virgo memiliki unsur air ya, dimana air ini yang selalu mendamaikan mereka. Ketika Al emosi, ini bisa ditutupi oleh Aries, Alisha sendiri. Gimana sih cara treatment cowok Virgo itu? Kalau cowok Virgo ya rata-rata ini ingin dimanja, dan dia akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih dari apa yang sudah disuguhkan oleh pasangan. Ini karakter Virgo buat cowok ya. Jadi karakter Virgo sendiri buat cowok sebenarnya karakter yang sangat romantis, yang bisa membimbing, mengayomi nantinya. Kalau sebaliknya nih, gimana cara handle cewek Aries nih kalau lagi ngambek? Kalau Aries sendiri sebenarnya gini ya, ketika ada pasangannya ngambek ataupun ibaratnya diri dia sendiri ngambek, sebenarnya Aries ini cepat melupakan dengan situasi yang dimana situasi ini ketika dia emosi dan sekejap mata ini langsung meredah. Nah, ini kelebihan dari Aries. Makanya Aries dan Virgo ini kenapa dibilang cocok? Karena ini sama-sama bisa mengisi, bisa sama-sama mengerti. Tapi kalau seberapa jauh sih zodiak mempengaruhi karakter seseorang? Sebenarnya zodiak itu 80% identik dengan diri sendiri ya. Karena ini unsurnya ini unsur kebiasaan, rutinitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi karakter dari zodiak ini sangat-sangat mempengaruhi karakter manusia itu sendiri. Oke kok, kalau untuk Azriel Hermansyah sendiri nih yang berzodiak Cancer dan Sarah Mangel yang berzodiak Gemini, seperti apa nih kecocokannya? Ya sebenarnya dari Azriel sendiri ya, dia ini Cancer ya, dimana Cancer ini bawaannya akan curiga terus. Nah, tapi kecurigaan dia ini bisa ibaratnya menutupi dengan apa yang dia lakukan. Nah, sedangkan pacarnya sendiri, Alisha ini, dia ini Gemini. Nah, Gemini ini agak sedikit genit. Sarah. Sarah, walah. Alisha mah yang tadi. Iya. Azriel, Sarah. Azriel Cancer, Sarahnya Gemini. Gemini ya, Sarah. Azriel. Oke kok, kalau untuk Azriel nih yang berzodiak Cancer nih dengan Sarah Mangel yang berzodiak Gemini, seperti apa kecocokan? Ya sebenarnya Azriel ya, dia zodiaknya ini Cancer. Nah, Cancer ini sebenarnya bawaannya curiga. Nah, apalagi untuk pasangan. Ini hati-hati tapi setia. Nah, ini kelebihan dari Cancer. Ya, dia akan lebih setia dan selalu ibaratnya menaikkan pasangannya untuk mendapatkan satu kedudukan. Ya, sedangkan Sarah ini Gemini. Nah, Gemini ini agak sedikit genit. Karena apa? Karena kalau kita zodiak Gemini, ini rata-rata disukai banyak orang. Nah, ini dia. Ya, jadi antara Cancer dan Gemini ini sebenarnya harus bisa mengimbangi. Kalau tidak bisa mengimbangi, ini akan bahaya nantinya. Tapi kalau dari segi kecocokan nih, cowok Cancer dan cewek Gemini seperti apa?
Kalau kita lihat dari kecocokan, ini sama-sama berambisi, ya. Karakter Cancer dan Gemini ini sama-sama ambisi. Jadi apapun yang mau mereka lakukan, ini akan terjadi. Nah, ini kecocokan dia dan selalu mengikat suatu kesetiaan yang luar biasa antara Cancer dan Gemini. Tapi kalau untuk mereka menikah, hoki nggak sih, membawa hoki nggak sih? Kalau dilanjutkan untuk ke pernikahan, ini sangat hoki sekali, sangat cocok sekali, ya. Kenapa? Karena ini mereka ini bisa saling menutupi, ya, antara Cancer dan Gemini. Karena apa? Ketika Cancer emosi, Gemini akan masuk dengan manjanya. Sebaliknya, ketika Gemini manja, Cancer bisa mengimbangi untuk memanjakan dia. Nah, ini yang memiliki satu kecocokan dia di dalam satu bentuk rumah tangga. Tapi kalau untuk dominan, siapa yang lebih dominan? Apa di antara mereka? Kalau dilihat dari zodiak sendiri antara Cancer dan Gemini, sebenarnya Gemini lebih dominan, ya. Gemini akan lebih mengambil alih dalam memutuskan suatu permasalahan ataupun mengambil suatu keputusan, di mana Gemini ini memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau untuk dari segi romantisme nih dan cemburuan, siapa yang lebih romantis dan cemburuan sih? Kalau dilihat dari zodiak sendiri, sebenarnya Gemini ini, ya, Sarah ini akan lebih romantis, ya, akan lebih menunjukkan bahwa dia ini benar-benar sayang kepada pasangan. Sedangkan Cancer ini hanya bisa mengikuti, karena karakter Cancer ini lebih banyak diamnya. Nah, ini yang posisinya dia harus bisa mengikuti nanti dari Sarah sendiri sebagai bintang Gemini, ya. Jadi mereka ini memiliki satu titik di mana titik ini yang ibaratnya ketika ada jenuh mereka bisa menutupinya. Kalau tadi balik lagi ke Al-Ghazali dan Alisa nih, kalau mereka menikah membawa hoki nggak? Kalau dilihat dari zodiak Al dan zodiaknya Alisa, ya, kalau mereka sempat nanti menikah dan mereka berjodoh, ya, ini akan menjadi suatu keluarga yang luar biasa, ya. Mereka akan bisa menjaga privasi mereka, mereka bisa membedakan mana yang harus ditonjolkan, mana yang tidak perlu ditonjolkan. Ini nanti Al dengan Alisa ini akan menjadi suatu bentuk rumah tangga sebagai contoh buat orang-orang lain nantinya. Sekarang Aska anaknya Om Deddy juga. Nah, ceweknya ini Scorpio. Scorpio. Ceweknya siapa namanya? Eca. Eca sama Aska. Aska. Aska, Eca. Gemini sama Leo. Enggak, Gemini sama Scorpio. Scorpio. Iya, oke. Ya, kok kalau kecocokan zodiak antara Aska nih yang berzodiak Gemini dengan Eca nih yang berzodiak Scorpio seperti apa kok? Nah, ini ya kita lihat Aska berzodiak Gemini, ya. Sedangkan siapa tadi? Eca. Sedangkan Eca ini berzodiak Scorpio. Nah, ini agak sedikit unik, ya, karena di mana Eca yang zodiak Gemini, yang lemah gemulai, yang banyak disukain orang-orang, ini nanti posisinya akan takut dengan pasangannya karena dia berzodiak Scorpio. Nah, tapi diam-diam menganyutkan buat zodiak Scorpio. Nah, itu dia. Jadi buat Aska sendiri harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena orang yang berzodiak Scorpio ini sangat sensitif sekali, ya. Jadi Aska harus lebih berhati-hati nantinya. Tapi kalau mereka berjodoh, hokinya akan seperti apa kok? Kalau mereka berjodoh nantinya, ini hokinya ini memang harus dimulai dari nol, ya. Karena mereka ini kemandiriannya ini luar biasa. Kalau dilihat dari Gemini ketemu Scorpio, ini kemandiriannya luar biasa. Jadi mereka ingin berdiri sendiri untuk mencapai satu titik kebahagiaan. Siapa yang lebih romantis kok di antara Aska yang Gemini dan Eca yang Scorpio? Kalau dilihat dari zodiak, ini yang Aska akan lebih romantis, ya. Ibaratnya nanti di sini akan ada satu pemaksaan kepada Eca sendiri, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya Scorpio ini banyak diamnya, tapi nyimpan di hati. Nah, jadi Aska ini harus lebih terbuka biar bisa memberikan keromantisan itu bisa diterima oleh Ica. Ya, siapa yang lebih keras kepala dan gengsian? Kalau dilihat dari zodiak, sebenarnya Scorpio lebih keras kepala, ya. Ica ini lebih keras kepala daripada Aska, ya. Jadi ini nanti Aska ini harus lebih banyak menuruti apa keinginan dari Eca. Ya, kalau nge-handle cewek Scorpio nih kalau lagi ngambek kan kataku kalau Scorpio cenderung keras, ya. Nah, seperti apa? Jadi Aska sendiri sebagai bintang
Gemini ya, ini nanti pinter-pinter Aska ini ya. Karena apa? Ketika nanti Scorpio marah, Aska harus cepat mengambil tindakan, tidak boleh menunggu. Nah, ini bahayanya nih ya, kalau misalnya antara Gemini ketemu dengan Scorpio. Ini ada permasalahan apapun harus cepat-cepat diselesaikan. Tapi kalau untuk mereka berjodoh ini cocok kok. Kalau mereka berjodoh nantinya pun ini luar biasa ya. Karena apa? Dengan kemandirian Scorpio ini akan membangkitkan semangat baru buat Gemini. Nah, jadi antara Aska dengan Echa pun ibaratnya di sini kalau memang mereka nanti berjodoh, mereka ini berambisi nantinya.